بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك وبهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke masalah al-ilm dalam kitab al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Al-ilm itu tentang ilmu, tentang juga maratib dan derajat pengetahuan seseorang, apa istilahnya disebutnya dalam ilmu syar'i. Kita mulai dari definisi dari ilmu itu sendiri. Qala al-musannif rahimahullah, al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Tahu dimaknai idraku syai'. Idrak di sini ya bermakna ihata atau mengetahui. Jadi mengetahui benar-benar tentang sesuatu. Idraku syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sebagaimana apa adanya ia, sebagaimana hakikat sebenarnya. Ala ma huwa alaihi, sebagaimana apa dia adanya. Jadi sebagaimana apa yang memang hakikatnya seperti itu diketahui. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang jazim. Jazim maknanya adalah benar-benar kuat, pasti. Nah, idrak jazim, pengetahuan yang pasti, itu yang benar-benar yakin bahwasanya itulah yang terjadi, itu ya yang sebenarnya. Jadi untuk
yaitu yang mengesahkan ilmu sebagai ilmu adalah dari kuncinya ala ma huwa alaihi. Ala ma huwa alaihi. Dan juga jadi ada idrakus syai'. Dan idrakus syai' di sini yaitu mengetahui sesuatu, ya ihatat asy-syai' 'ani syai'. Itu benar-benar dia mengetahuinya. Enggak ada keraguan padanya, ada ma huwa alaihi sebagaimana ia. Nah, idrakan jazman itu udah yakin benar-benar. Kadang ada seseorang dia mengetahui atau merasa mengetahui sesuatu tapi bukan la ala ma huwa alaihi, ala ma laysa huwa alaihi, yaitu tidak sebagaimana hakikatnya. Dan dia merasa idraknya itu jazim. Misal ana nanya ke antum, Ashari dari mana asalnya? Kemudian antum jawab dari Majalengka. Kalian dari mana? Dari Jambi ya. Dari Majalengka. Tanya antum yakin enggak? Ana yakin dari Majalengka. Ini merasa idrakus syai', tapi ternyata la ala ma huwa alaihi atau la ala ma laysa huwa alaihi, yaitu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan antum merasa idraknya itu jazim, kuat banget. Benar nih, saya yakin. Ini bukan ilmu namanya. Jadi ilmu itu baru terbukti kalau misalnya memang yang diketahui itu sahih, benar, sesuai kenyataan. Kalau yang tadi namanya apa? Jahl murakkab namanya. Kaidrakin annal kulla akbaru minal juz'i wa anna an-niyata syartun fil ibadah. Sebagaimana idrak, yaitu mengetahui bahwasanya al-kull, seluruh, ya semua, itu adalah akbar minal juz', adalah lebih besar daripada sebagian. Yaitu nalar sudah menyetujuinya. Yaitu al-kull akbar minal juz', seluruh lebih besar daripada sebagian. Kalau kita mengetahui itu, antum tahu itu seluruh itu lebih besar dari sebagian? Tahu kan? Tahu. Besar itu lebih besar daripada kecil. Benar enggak? Itu idrak. Iya, itu namanya idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman enggak bagi antum? Benar enggak? Besar itu lebih besar daripada kecil. Iya. Kecil itu lebih kecil daripada besar. Iya. Nah, ini yakin itu kan? Nah, kemudian yang kedua, mengetahui bahwasanya an-niyata syartun fil ibadah. Niat adalah syarat dalam ibadah. Yakin enggak kita itu? Iya, yakin. Benar enggak memang niat itu adalah syarat dalam ibadah secara keilmuan? Iya, benar. Berarti kenyataan al-kull akbar minal juz', dan ini contoh aja, dan an-niyah syartun fil ibadah, itu mengetahuinya adalah ilmu, yaitu benar-benar mengetahui. Jadi ilmu ini berkeyakinan dengan jazm, yaitu keyakinan, yakin, berkeyakinan dengan pasti. Kalau misalnya ragu-ragu, antum tahu nggak kalau misalnya niat itu syarat ibadah? Ana sih pernah dengar gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, ini berarti kalau misalnya dia mengatakan, ya udah, iya kayaknya sih iya benar. Niat itu syarat ibadah. Ini bukan ilmunya dia. Ini dia enggak mengilmuinya. Dia masih dalam tahapan zon. Ya, menyetujui dan mengetahui tapi masih tidak idrakan jaziman. Tidak idrakan jaziman. Antum paham Mas? Alhamdulillah. Kurang apa, Pak? Dengan mengetahui, dengan terus dibarengi dengan adanya hipotesa atau apa ya, penelitian atau itu nanti ada yang namanya ilmu nazari, ilmu daruri. Baik dengan hipotesa atau tanpa hipotesa, dua-duanya bisa merupakan ilmu. Kalau yang dengan hipotesa, membutuhkan hipotesa, itu ilmu nazari namanya. Kalau tanpa hipotesa,
ilmu daruri. Tapi kayaknya jawaban Anda enggak kena antum. Maksudnya antum mau menambahkan di definisi ini penelitian yang meneliti siapa? ya kita kan mau menyampaikan ilmu kalau nggak ada kepastian dari penelitian kita kan belum bisa dikatakan ilmu nggak bisa. Iya, makanya itu tidak semua ilmu perlu dihipotesa. Ya kan? Pertama itu. Jadi yang tidak perlu dihipotesa yaitu seperti al-kul akbar minal juz'. Itu jelas dah. Ya kan? Itu namanya ilmu daruri, yaitu darurat yang memang sudah orang awam pun bisa tahu. Tapi ada ilmu nazari. Ilmu nazari ini ilmu yang perlu hipotesa juga, penelitian, riset. Yaitu apakah dia benar sesuai dengan apa adanya secara ilmiah atau tidak. Nah, yang seperti ini ia tidak perlu dimasukkan ke dalam definisi ini. Karena di definisi ilmu itu sendiri karena ilmu tersendiri terbagi menjadi dua tadi. Ada yang perlu hipotesa, ada yang tidak. Jadi kalau menambahkan malah menambah-nambah, bingung jadinya nanti orang. Melainkan itu nanti cabang dari ilmu insyaallah. Ada kita bahas aqsamul ilm nanti di halaman berikutnya insyaallah. Insyaallah pekan depan. Hari Rabu insyaallah. Aqsamul ilm. Iya. Nanti insyaallah tambah paham kalau misalnya udah sampai ke situ. Iya. Gitu ya, Pak ya. Baik. Jadi udah tahu ya paragraf pertama, ilm idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ada yang sudah hafal? Ayo, fadhal. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Iya, artinya apa? Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya Dengan pengetahuan yang pasti. ahsan. Siapa lagi? Fadhal. Ya, siapa lagi? Oh, Pak Sumitro. Ya, silakan. Ilmu adalah idrakas syai' Alama alama huwa alaihi. alama wa alaihi idrakan Iya, terus. Idrakan jazim. ahsan. Jaziman. Baramat. idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ahsanta. idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Masih. Idrakas syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya, terus. idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ahsanta. Semua udah paham ini? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ahsan. Baik. Dan ketika antum paham ini, ya. Apakah antum ilmu ini, gitu kan, barisan? Iya. Apa itu ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman? Baik. Antum memahami itu enggak? Ya, antum memahami. Apakah apa yang antum pahami itu sesuai dengan apa yang sebenarnya seharusnya terpahami? Iya. Kemudian apakah antum memahaminya dengan pemahaman yang pasti antum yakin itu benar? Iya. 3 syarat itu. Pertama harus memahami untuk menjadi ilmu. Kemudian yang kedua sesuai dengan sebenarnya. Yang ketiga yakin. Jadi kalau misalnya antum paham dan sahih pemahaman antum sahih sesuai kenyataan, tapi antum kurang yakin, antum enggak yakin, maka ini bisa sampai dzon saja. Kalau misalnya antum memahami tapi enggak sesuai dengan sebenarnya dan antum yakin ini jahil murakkab jadinya. Jadi ini bisa dari ini domplang ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya antum enggak paham, maka dua ini enggak mungkin. Ya kan? Jadi kan ada 3 tadi. Memahami sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan yakin dengan apa yang antum pahami itu. Ya, kalau salah satu dari itu sendiri hilang, maka enggak dinamakan ilmu. Apalagi yang nomor pertama hilang, memahaminya enggak, itu bukan ilmu namanya. Gitu kan? Baik, fa kharaja biqaulina idraku syai'i, maka keluar dengan penyebutan atau perkataan kami dalam definisi idraku syai'. Yang keluar apa? Adamul idraki bil kulliyah. Adamul idraki bil kulliyah. Bil kulliyah. Wa yusamma al jahlul basit. Nah, ini perhatikan. Dengan adanya lafal idrakus syai', yaitu memahami, mengetahui sesuatu, maka keluar darinya
adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui sama sekali. Antum misalnya ditanya apa ibu kotanya Malaysia, afwan ana enggak tahu, berarti adamul idrak bil kulliyah, sama sekali enggak tahu. Beda dengan Kuala apa ya. Ini masih ada nih pengetahuan ini. Nah, kalau ini adamul idrak bil kulliyah enggak tahu. Aduh, enggak tahu, ana enggak tahu. Nah, yang seperti ini adalah al-jahl al-basit. Namanya kebodohan, ketidaktahuan tapi masih dalam level basit. Basit itu ringan. Bapak di sini. Jahl basit itu ya apa gitu. Di situ enggak ada. Yaitu kebodohan yang ringan. Misla an yus'ala, seperti misalnya ditanya mata kanat ghazwatu badrin, kapan sih perang Badar al-Kubra, kapan? Fayaqul la adri, I don't know, saya enggak tahu. Wa kharaja, udah ada paham nih? Paham ya? Mas Zikri ada pertanyaan? Enggak paham? Baik. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kami ala ma huwa alaihi. Syafa'ala ma huwa alaihi sebagaimana hakikatnya. Jadi harus mengerti, dan yang dia mengerti itu sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai yang dia fahami justru sebaliknya. Ya, ini baru jahl murakkab kok yang itu. Maka idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, keluar dari ala ma huwa alaihi, mengetahui, idrakuhu, mengetahui sesuatu, ala wajhin, dengan sisi atau ya dengan apa di sini itu terima di mana? Ya, entah apa di sini. Dengan sisi yang yukhalifu ma huwa alaihi, menyelisihi apa yang sebenarnya. Menyelisih yaitu imma bertentangan atau memang salah atau gimana. Ala ma huwa alaihi, yukhalifu ma huwa alaihi. Paham di sini? Wa yusamma, ini dinamakan jahl murakkab. Jadi gini, kalau kita enggak mengetahui sama sekali, maka kita bilang itu adalah jahl basit, kebodohan yang ringan lah. Tapi kalau misalnya mengetahuinya tapi ternyata yang dia ketahui itu bertentangan dengan yang sebenarnya yang seharusnya diketahui, maka jadi jahl murakkab. Mislan yus'al, ketika misal ditanya mata kanat ghazwatu Badar, kapan perang Badar, antum jawab apa? Perang Badar kapan? Enggak tahu. Iya, supaya enggak disebut jahl murakkab ya. Tahun kedua. Baik, di sini jawabnya fayaqul fi sanati tsalitsati minal hijrah. Padahal bukan itu. Di tahun ketiga dari hijrah, bukan tahun ketiga, beda satu aja. Nah, ditanya, antum yakin? Ana yakin. 3 Hijriah. Makanya namanya jahl murakkab. Apa yang ibu kota Indonesia? Puerto Rico. Puerto Rico. Namanya aja udah aneh. Antum yakin? Yakin ana beneran? Demi beneran ana yakin. Ini pas dicek kemudian salah. Iya. Ternyata apa namanya? Boston. Dia dan ana sama-sama jahl murakkab di sini. Ternyata Boston. Dari Jakarta. Nah, ini dia berarti kita hukumi jahl murakkab, walaupun mungkin dia emang enggak berniat sok tahu. Tapi kesoktahuan itu kadang terjadi tanpa disengaja. Iya kan? Iya. Misalnya Mas Zikri antum lihat kok orangnya panjang. Kayaknya antum dari Padang Panjang. Padang Panjang tuh mana? Ada enggak? Ada. Di mana itu? Padang juga.
Tapi antum dari Padang Panjang bukan? Nah, berarti dari Padang kan? Tapi ini jahil murakkab Pak, jahil murakkab ini. Lebih-lebih premisnya dalilnya itu dalil yang enggak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan dari Padang Panjang. Habibi misalnya, ada melihat antum berkacamata, antum pasti dari Jepang. Karena orang berkacamata biasa pinter dan orang pinter biasa dari Jepang. Nah ini salah. Ini jahil murakkab dan juga cara dia beristinbatnya juga ngawur gitu kan. Baik. Kalau kita ngamalin hadis yang syadz itu kita jahil murakkab kan? Hadis yang syadz Kita amalin masih jahil murakkab. kalau misalnya ini kadang-kadang hadis syadz itu kadang memang para ulama sepakat menyebutnya hadis syadz. Kadang sebagian saja. Nah mungkin saja ketika kita mengamalkan itu kita berpegang pada pendapat ulama yang tidak mensyaratkannya. Maka ini enggak jahil murakkab, enggak disebut jahil murakkab juga gitu. Iya. Relatif ini jadinya. Dan bagi yang berpegang pada kesyadzan hadis ini enggak bisa menyebut fulan jahil murakkab karena belum tentu, enggak mesti. Jadi kalau masalah khilafiyah di sini semuanya sesuai dengan ilmunya yang dia mampu dan anggap itu zon gitu aja. Dan memang nggak perlu lagi kita menyebut ini ilmu atau bukan, karena kalau kita bertaklid pada alim ya kemudian kita yakin itu kebenarannya sesuai dengan alim, maka ikutilah itu dan itulah ilmu gitu. Udah selesai. Adapun kalau misalnya ternyata kita maksudnya ternyata itu salah, yang disebut jahil murakkabnya bukan kita, tapi alim tersebut. Bukan kita sebagai murid, sebagai muqallid, tapi alim tersebut. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Khalas? Udah. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kita idrakan jazimah. Pengetahuan yang jazim, kuat, yakin, yaitu keluar darinya idrakus syai'i idrakan ghairu jazim. Idrakan ghairu jazimin, yaitu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti. Lah kalau misalnya enggak yakin, itu namanya zon namanya. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita kehilangan idrakus syai'nya, kan definisinya ada 3 rukunnya. Pertama idrakus syai', kedua ma'ala mahulai, ketiga idrakan jaziman. Kalau idrakus syai'nya hilang, maka jadinya jahal. Idrakus syai'nya hilang, jahal basit. Kalau ala mahulainya hilang, tapi idrakus syai'nya masih, jahal murakkab. Kalau misalnya idrakus syai' ala mahulainya iya ada, benar ala mahulai, tapi dia tidak idrakan jaziman, enggak yakin, namanya apa? Zon. Persangkaan. Dan persangkaan benar, bisa jadi itu sesuai dengan hakikatnya, tapi karena ketidakyakinnya itu tidak sampai ke derajat ilm atau yakin. Baik, idrakan ghairu jazim bihaitsu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu fala yusamma dzalika ilma. Bihaitsu, selagi yahtamilu indahu, ada posibilitas di dirinya, pada dirinya, an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu, ada posibilitas, ada kemungkinan pada dirinya pengetahuan tersebut ternyata tidak sesuai dengan sisi yang pengetahuan tersebut ilmu atau pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Di situ gimana terjemahnya? Sesuai dengan apa yang dia tidak ketahui. Sesuai dengan apa yang tidak dia ketahui. Pokoknya ada kemungkinan itu, ada kemungkinan pengetahuan itu tidak sesuai pada hakikat. Iya. Kenyataannya tidak sesuai gitu loh. Ada kemungkinan itu dan dia merasakan itu, maka la yusamma dzalika ilma. Misalnya orang mengatakan sepertinya begini, sepertinya begitu, kayaknya begini, katanya sih begitu, ini gitu. Itu berarti enggak yakin itu.
Nah, kemudian kalau misalnya apa hukumnya ini? Haram. Apa dalilnya? Afwan, enggak hafal, tapi kata ustaz saya begitu. Itu ilmu atau zon sebenarnya? Zon itu. Dia sendiri syak, dia sendiri ada syak, ada keraguan. Tapi karena ini perkataan ustaznya, maka dia ikuti begitu. Maka ini namanya zon. Dan tidak masalah sebenarnya. Dalam banyak sisi tidak masalah. Dengan kayak seperti itu bagi orang awam ya. Baik. Maka kita dimakan ilmu. Summa in tarajjaha indahu ahadul ihtimalaini farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wa in tasawal amrani fahuwa syakkun. Summa kemudian in tarajjaha indahu, jika menguat di sisinya pada dirinya, ada yang menguat ahadul ihtimalain, salah satu dari dua kemungkinan jawaban, dua kemungkinan ya. Farrajihu dhannun, maka yang rajih yang kuat disebut apa? Dhann. Wal marjuh, dan yang tidak kuat disebut waham. Jadi nambah lagi istilahnya. Tadi ada ilmu ini, kemudian udah pernah kita dengar istilah di sini al-jahl al-basit, kemudian al-jahl al-murakkab, kemudian sekarang ada dhann, dan kemudian ada wahm. Wa in tasawal amrani fahuwa syak, dan jika kedua perkara tersebut sama ya, tidak ada yang lebih kuat, maka disebutlah itu sebagai syak, keraguan-raguan. Bedakan antara dhann dengan syak. Dhann itu di atas 50%. Kalau misalnya syak ya 50-50 berarti kan. Kalau waham itu di bawah 50%. Nah, kalau jahl basit itu 0%. Kalau jahl murakkab minus sekian persen. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya al-ilm 100%. Kalau dhann itu ada kekuatan di atas 50%. Kalau misalnya syak 50%. Kalau misalnya waham di bawah 50% tapi enggak sampai 0%. Kalau jahl basit itu 0%. Tapi kalau misalnya jahl murakkab minus sekian persen. Hah? Ya boleh minus 100% boleh. Iya. Kalau tapi kesian jauh banget soalnya. Iya, tapi kan kadang ya kita juga kayak gitu. Kayak nggak pernah gitu ah. Ya bertingkat-tingkat, jahl murakkab bertingkat-tingkat keadaannya sesuai dengan kengototan ya. Jadi sertanya lebih bagus bilang tidak tahu daripada kalau memang nggak tahu, iya. Tapi kadang gini, dia tahu tapi merasa pengetahuannya itu sesuai. Jadi jahl murakkab. Dan dia merasa yakin, gitu loh. Karena udah belajar gitu loh, tapi ternyata tidak sesuai. Jahl murakkab. Jadi kadang kejahal murakkaban itu kadang tidak kita sadari ada pada diri kita, masing-masing ada, masing-masing ada. Ada. Ya, ada. Perkataan la adri itu bagian dari ilmu, ada hubungannya dengan itu. Iya. Dia pengamalan dari ilmu ya, la adri. Enggak, ya ada hubungannya, cuma ini itu. Ini perkataan la adri untuk menyatakan memang kita jahil basit itu hanyalah untuk status saja. Status kita ini terhadap pengetahuan ini jahil basit, jahlan basito. Tapi kalau untuk ilmu itu ya itu bahwasanya saya mengucapkan la adri ini adalah ilmu, itu bukan status, tapi sebagai pengamalan dari ilmu. Yaitu kita punya ilmu, yaitu bahwasanya kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu ilmu. Sudah jelas. Tidak benar bagi seorang muslim mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui, teman. Itu juga itu ilmu, dan mengatakan la iri pengamalan terhadap ilmu tersebut. Bukan sebagai status. Berarti, wah, Masya Allah antum berkata la adri, berarti antum alim. Berarti inilah ilmu. Itu beda lagi itu, luar masalah. Misalnya bilang,
Pak Rahmat, kapan perang Badar? La adri. Baik. Ini maksudnya antum mengatakan itu berarti status antum jahal basit. Ya enggak? Dan adapun tentang perkataan la adri itu di luar yang kita bicarakan ini. Status antum beda lagi yang untuk masalah itu. Untuk masalah pengamalan. Kalau Anda enggak tahu, maka enggak boleh ngasih tahu. Atau faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi, ya kan? Nah, ini ilmu juga ini. Ini ilmu yang memang semua meyakini itu. Mengamalkannya adalah ilmu juga, mengamalkan ilmu. Tetapi kan itu masalah lain itu. Ana bertanya hanya di konteks apa? Perang Badar. Bukan mempermasalahkan tentang jawaban antum. Paham enggak, Pak? Antum paham enggak? Enggak. Yang rasanya muter-muter. Iya. Kalau misalnya tanda-tanda akhir zaman misalnya kalau ada dajjal, tapi dia tidak hafal dalil, itu apa? Termasuk Itu termasuk zon. Kalau dari segi tidak punya dalilnya. Namun termasuk ilm kalau misalnya dia yakin itu. Ya. Bentar dulu. Ya jadi ketika kita tidak hafal dalil, tapi pernah dapat dalil, itu satu sisi itu ilm. Pernah tahu dalil, ini yakin ini benar adanya. Kan idraku syai' memahami, tahu benar-benar dan itu benar nyata dan yakin kita pasti itu terjadi dan yakin benar-benar. Mesti enggak hafal dalil, ya ilm. Tetapi kalau dari sisi lainnya orang yang tidak sekuat itu, tidak punya dalil, tidak bisa mengucapkan dalilnya, itu tidak kuat. Seolah-olah dia itu tidak jazim. Tidak ada kekuatan. Tapi enggak apa-apa, itu ilmu. Tapi itu zon juga. Jadi mau yang lebih ini adalah hafal dalil. Dari segi ketidakhafalan dalil itu seperti zon. Tapi dari segi dia yakin dan itu hak dan dia tahu itu adalah ilmu yang tadi itu, gitu ya. Dan enggak perlu juga kita mengatakan ini ilmu atau zon. Ini hanyalah takaran-takaran untuk nanti ke depannya akan ada hukum-hukum berkaitan dengan ini. Misalnya ilmu dengan zon, nanti akan ada pembahasan tentang mutawatir dan ahad. Katanya ahad itu yufidul ilm atau yufidul zon. Itu ada pembahasan itu. Ya. Ya. Nanti insya Allah akan ada manfaat. Gimana? Antum paham? Atau muter-muter juga? Antum paham enggak? Yang sebelumnya nggak paham. Yang sekarang barusan? Enggak paham juga, yakin? Coba jelasin. Kalau sudah ulang nggak bisa. Nah, berarti bukan ilmu itu. Ini di balik tembok ini ada comberan. Antum masuk di sini. Antum samping anak kok masih janjian yang dizikri ke antum sekarang. Hah? Antum nih. Ayo wake up. Oh iya tadi anak. taklid itu termasuk nggak berilmu juga ya? Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Ilm wa Bayanuhu, itu muqallid disepakati oleh ulama bukanlah alim. Jadi taklid itu bukanlah berilmu. Makanya tadi Nabi bilang, kalau antum tahu dari ustaz antum tanda kiamat begini. Dah selesai. Udah gitu aja misalnya. Tanpa tahu dalilnya, tapi aneh yakin saat ini nggak mungkin bohong. Ini taklid bukan taklid, dan itu bukan ilmu. Zon dari sisi itunya, maksudnya dari sisi antum mendapatkannya dan juga dari sisi antum tidak tahu dalilnya. Tapi dari sisi kebenarannya itu ilmu. Memang apa? Itu idrakus syai'. Antum paham itu, tahu itu. Kemudian jelas itu apa yang ada nanti akan terjadi. Kemudian idrak jazim, antum yakin benar-benar. Itu ilmu benar. Ilmu. Paham enggak? Yang tadi tahu tapi nggak hafal dalil dia menerima dari ustaz itu kan ilmu karena ada dalil. Tapi menyampaikan ke orang tanpa dalil jadi zon. Enggak, itu ilmu juga tapi dari ketidakmampuan ini dalil itu menjadikan nurun derajatnya menjadi hanya seperti zon gitu.
Sehingga ketika orang mengambilnya ya jadinya ilmu dan zon sekaligus. Adapun kalau misalnya antum sebagai muridnya ustadznya menjabarkan dengan dalil, kemudian antum menjabarkan juga ke orang lain dengan dalil walaupun terjemahan, maka ini ilmu, sudah murni ilmu semua nih. Gitu. Itulah yang disebut ilmu. Nah, kayak ilmu itu antum ngomong tahu dalilnya apa walaupun terjemahan. Atau minimal tahu tempatnya lah, biar bisa nanti iniin tempat. Ilmu itu semua. Syukran. Kan kemarin ada kajian bahas tentang yang akan menghancurkan Islam itu ada 3 perkara, orang yang berilmu dan tidak mengamalkan. Nah, ilmu yang di sini ini kategorinya yang harus hafal dalil itu. Jadi orang taklid belum termasuk. Enggak harus hafal semua dalil, bro. Dalil enggak semuanya harus dihafal. Yang penting fahamnya itu. Itu ilmu semuanya, walaupun tidak hafal dalil, ilmu. Tetapi masih ada unsur zonnya buat orang yang nanti mendapatkannya. Al-muhim sebenarnya ini label doang. Ala kulli hal antum fattaqullaha mastata'tum gitu kan. Enggak harus hafal semua dalil karena itu taklif ma la yutok gitu loh. Membebani sesuatu yang tidak mungkin. Enggak semua orang alim harus hafal semua dalil, enggak. Apalagi muqallid. Hafal dari satu aja udah lumayan bagus. Alhamdulillah. Nah, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan itu permasalahan beda lagi. Bukan permasalahan label ini. Itu permasalahan ketidak mengamalkan ilmunya itu. Gitu. Itu masalahnya nanti bukan ke usul fikih dia. Masalahnya ke akhlak atau ke tazkiyatun nufus. Gitu ya. Jadi enggak ada kaitannya dengan ini. Ya, kalau antum tanya alim ini apakah alim yang dimaksud sini? Iya, alim yang dimaksud sini benar. Dia tahu ilmunya benar-benar dan dia enggak mengamalkannya. Allah alam. Gitu ya. Jangan direpotkan lah dengan level-level ini. Iya, insyaallah antum ulama semua. Bagi keluarga sendiri. Iya. Iya Pak Sumitro. Kita mengambil keputusan apakah itu ilmu seandainya ada dugaan apa kita sebaiknya bilang tidak tahu gitu. Gimana Pak? Kita kan punya pengetahuan hanya separuh-separuh. Sedangkan ada orang nanya sama kita, ini tuh sebaiknya kita jawab tidak tahu atau ya kita sampaikan kayaknya saya ini tahu sih. Sampaikan apa yang dipunya aja Pak. Yang dipunya aja, sepengetahuan saya begini. Kalau misalnya dari sebelum antum menyampaikan ternyata antum ragu atau antum takut salah, maka berhenti, bilang saya nggak tahu. Ini kalau level zone itu kasih tahu aja. Kalau level zone kasih tahu. Kasih normal awalnya coba niatin kasih tahu, tapi kalau misalnya merasa mungkin ada baborot, mungkin karena merasa nggak lengkap pengetahuannya sehingga takut begini takut begitu, maka tinggalkan Anda. Iya. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Tapi sampai sini aja insyaallah. Hari Rabu insyaallah kita lanjutkan tentang taksimat ini. Ta'alluqul idrak bil asya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.